Sudah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun sekarang antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga yang selalu Allah berikan kepada kita setiap hari. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah bahwa setiap hari yang kau lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tara dan tiada terhingga. Bahkan satu saja dari nikmat Allah tersebut, harta Qarun, tidak bisa menggantikannya. Dan apa yang ana katakan tadi bukanlah sekedar kalimat penghias majelis ta'lim, akan tetapi itu adalah kebenaran yang nyata. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda setiap hari, satu saja dari sekian banyak rahmat dan nikmat Allah, harta Qarun tidak bisa menjadi penggantinya. Kalau antum bertanya, mana contohnya? Ana katakan contohnya adalah oksigen. Apakah antum mau diberikan oleh Allah harta sebanyak harta Qarun, namun khusus antum diberhentikan oksigennya? Takkan ada orang berakal yang mau. Contoh berikutnya adalah jantung. Siapa yang mau diberikan kepadanya harta sebanyak harta Qarun, namun diberhentikan daripadanya nikmat jantung? Contoh lainnya adalah nikmat kehidupan itu sendiri. Nikmat kita dihidupkan oleh Allah. Itulah nikmat yang sangat besar. Bahkan saya yakin dan percaya kalau kita mau merenung dengan baik, kita tidak akan mau diberikan kepada kita harta sebanyak harta Qarun, namun dicabut daripada kita nikmat bisa tidur. Kalau kita mau mencerna dengan baik, tidak akan mau kita diberikan oleh Allah harta sebanyak harta Qarun itu, namun satu nikmat Allah yang Allah cabut daripada kita, kita nggak akan bakal bisa diberi tidur oleh Allah. Fahamlah kita bahwa tidur itu lebih hebat daripada harta Qarun. Percuma orang punya harta nggak bisa tidur. Dan hanya orang-orang yang pernah merasakan susah tidur, yang tahu bagaimana tidak nyamannya hidup, sekiranya Allah cabut satu nikmat yang bernama tidur itu dari dirinya. Sehingga harta sebanyak apapun tak ada artinya kalau Allah tidak memberikan kepada kita nikmat yang bernama tidur itu. Dan saya bertemu beberapa orang yang pernah mengalami susah tidur. Tidak bisa tidur kecuali dengan makan obat. Dan saya mendengar langsung keluhan dari mereka bagaimana hebatnya penderitaan mereka ketika dicabut oleh Allah nikmat tidur itu dari mereka. Kalau begini kita hidup, melihat nikmat-nikmat Allah setiap hari yang Allah berikan kepada kita, lebih hebat daripada harta Qarun, niscaya kita akan pandai bersyukur kepada Allah. Niscaya kita pandai bersyukur kepada Allah. Dan tidak akan mengeluh dan mengeluh kepada Allah. Namun karena manusia tidak pandai bersyukur, akhirnya hidupnya penuh dengan keluhan.
Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di majelis ini dan seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada sekarang ini yang menyaksikan acara ini secara live dari tempat masing-masing sepakat bahwa beliaulah suri tauladan kita. Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berani menyatakan ada orang yang dijadikan suri tauladan lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, kita pastikan dia berada di atas aliran agama yang sesat. Kalau dia berani menyatakan bahwa guru kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, kiai kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, imam kami lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW, siapapun yang berani mengatakan itu, pastikan ini orang alirannya sesat. Karena ijma' seluruh para ulama dan ijma' seluruh orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah suri tauladan terbaik. Bagaimana tidak? Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Untuk kalian pada Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Allah yang mengatakan terbaik. Maka kita berani menyatakan, orang yang menyatakan bukan Nabi Muhammad SAW yang terbaik, sesat. Berbeda dengan Al-Quran. Berbeda dengan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, saya yang paling bertakwa dari kalian semuanya kepada Allah. Saya yang paling takut kepada Allah dari kalian semuanya. Saya yang paling berilmu dari kalian semuanya kepada tentang Allah, tentang agama Allah. Nas tegas dari Nabi kita SAW, beliaulah yang paling bertakwa, beliaulah yang paling berilmu. Dan beliaulah pemimpin seluruh para nabi dan para rasul, bahkan seluruh manusia. Beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu atau yang terbaik dari seluruh anak cucu Adam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sepakat, dan saya yakin semua kita sepakat, minimal sekarang ini yang hadir di majelis ini, apakah ada di antara kita yang berani menyatakan ada suri tauladan yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Silakan tunjuk tangan. Kalau ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad SAW ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad untuk diteladani sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Kita akan diskusi, nggak jadi kajian, biar diskusi ini aja. Serius, Pak. Kalau ada yang berani menyatakan, silakan. Saya buka diri untuk bertanya, silakan dijawab. Mungkin saya yang jadi muridnya untuk bertanya. Alhamdulillah, sepakat kayaknya. Diam universal itu menunjukkan persetujuan. Baik, berarti kita semua sepakat bahwa Nabi Muhammad yang terbaik. Baik. Kalau Nabi Muhammad SAW kita akui yang terbaik secara ungkapan lisan dan kita sepakat, berikutnya adalah bagaimana dengan amalan. Apakah kita sepakat mengatakan amal Rasulullah SAW adalah amalan terbaik untuk ditiru? Kenapa ana sampai mengangkat pertanyaan tersebut? Karena sebahagian kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, yang ikut sholat bersama kita, ikut berpuasa bersama kita, kitabnya adalah kitab suci Al-Quran, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, dan ia pun mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik. Namun ketika mengamalkan, tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan secara lisan. Tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan secara lisan. Ketika dia mengatakan secara lisan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik, harusnya ketika mengamalkan agama Islam, dia juga menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan terbaik di dalam amalan. Ini baru
perkataan dibenarkan oleh amalan. Ini baru amalan membuktikan perkataan. Karena sebahagian orang mengatakan Nabi Muhammad suri tauladan terbaik. Ternyata ketika beramal, dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Bahkan ketika diajak untuk mengamalkan sesuatu sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nggak mau. Kita katakan begini yang diamalkan Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Dia mengatakan, saya nggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Guru saya tidak begitu mengajarkannya. Orang tua saya tidak seperti itu mengajarkannya. Masyarakat saya tidak seperti itu mengamalkannya. Ketika sudah sampai kepadanya Rasul SAW yang melakukan seperti ini, harusnya perkataan tadi sudah hilang. Sekiranya dia benar-benar serius menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dalam amalan. Seharusnya tidak ada perkataan lagi. Ini Nabi Muhammad SAW, ini guru kita. Mana yang lebih kita dahulukan? Ini Nabi Muhammad SAW, ini orang tua kita. Mana yang lebih kita dahulukan? Mana yang suri tauladan terbaik yang kita nyatakan dengan lisan suri tauladan terbaik itu? Ini Rasulullah SAW mengamalkan, ini masyarakat kita. Mana yang lebih kita dahulukan? Di saat apa yang diamalkan Rasul dan apa yang diamalkan masyarakat bertabrakan hebat, tak mungkin bisa disatukan. Yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Perbedaannya 180 derajat. Tidak mungkin menggabungkan kedua-duanya. Sungguh, telinga ini mendengarkan langsung dari ahli ilmu. Dan mata ini menatap langsung ketika ahli ilmu berbicara. Beliau mengatakan, sesungguhnya mengikuti kebiasaan masyarakat dituntut secara syariat. Dengan syarat tidak bertabrakan dengan Rasulullah SAW. Dituntut kita ini untuk sama dengan masyarakat kita. Jangan berbeda dengan masyarakat. Tapi dengan syarat tidak bertabrakan dengan Rasulullah SAW. Jadi para ulama pun menasihati kita untuk jangan berbeda dengan masyarakat. Jangan berbeda dengan lingkungan. Selagi tidak bertabrakan dengan Rasulullah SAW. Namun ketika bertabrakan dengan Rasulullah SAW, di sini kita akan ditanya, siapa yang kita jadikan suri tauladan? Siapa yang kita jadikan suri tauladan? Kalau Nabi Muhammad yang kita jadikan suri tauladan, harusnya Nabi Muhammad yang kita ikuti, bukan kebiasaan masyarakat. Harusnya Nabi Muhammad yang kita ikuti, bukan orang tua kita. Di tengah kita harus menghormati orang tua, namun kita harus meneladani Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan sekarang ini, itulah isi hati saya yang ada di dalam hati. Dan saya tidak menyampaikan kecuali apa yang saya yakini. Karena apa yang saya yakini, saya yakin itulah kebenaran yang saya jadikan agama. Yang saya jadikan keyakinan. Saya tidak sembunyikan apapun. Yang saya yakini di dalam hati, ketika apa yang disampaikan Rasul berbeda dengan yang disampaikan orang tua kita, ikuti Rasul. Apa yang disampaikan oleh Rasul berbeda dengan guru kita, ikuti Rasul. Sampai-sampai Imam Syafi'i berpesan, kalau ada pendapatku bertabrakan dengan hadis sahih, campakkan pendapatku, ambil hadis sahih itu. Itulah mazhabku. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dan ana rasa di Indonesia ini tidak ada orang yang ilmunya sehebat Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berpesan seperti itu. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi berpesan, aku tidak halalkan pendapatku kepada orang yang tidak tahu dari mana aku mengambil pendapat itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ketika saya meyakini inilah kebenaran, memenangkan Rasul dari segala-galanya, inilah saya ajak
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, mari menjadikan Rasulullah SAW benar-benar suri tauladan dalam ucapan dan dalam amalan. Kaedahnya adalah ilmu dan amal kedua-duanya dipelajari dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu dan amal kedua-duanya harus dipelajari dari Nabi Muhammad SAW. Jangan dipelajari dari Nabi Muhammad SAW ilmunya saja, sementara cara mengamalkannya tidak dipelajari dari Nabi Muhammad SAW. Jangan. Karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita ilmu, Nabi Muhammad yang mengajarkan bagaimana cara mengamalkan ilmu itu. Dan itu yang difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa mereka belajar dari Nabi ilmunya dan belajar bagaimana cara mengamalkannya. Di tengah kehidupan kita sekarang, tidak sedikit orang yang ambil ilmunya. Cara mengamalkannya terserah masing-masing. Sehingga akhirnya apa? Bervariasi cara amalan umat Islam. Dan itu sudah dikatakan Nabi SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu, bahwa umat Islam terpecah-pecah. Kenapa? Masing-masing punya amalan masing-masing. Masing-masing punya cara masing-masing. Masing-masing punya teori masing-masing. Dan komitmen dengan teori yang mereka ciptakan itu, dengan cara yang mereka ciptakan itu, dengan jalan yang mereka ciptakan itu. Berpegang teguhnya di sana, tidak berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh kita untuk belajar ilmu dari beliau dan belajar amal dari beliau. Di dalam Sahihul Bukhari ada 3 orang sahabat ingin mengetahui amalan Nabi. Lalu pergi ke rumah Nabi, Nabi tidak di rumah. Dan bertanya kepada istri Nabi SAW bagaimana amalan Rasul. Lalu istri Nabi dari balik hijab menyampaikan, Rasul itu begini, begini, ditanya tahajudnya, ditanya puasanya, ditanya yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis itu, ka'annahum taqalluha. 3 orang ini merasa, kok amalan Rasulullah tidak banyak ya? Tidak banyak, kata mereka. Sehingga mereka mengatakan, mungkin karena Rasul dosanya telah diampuni oleh Allah yang dahulu dan yang akan datang. Mungkin Rasul tidak terlalu banyak amalannya karena udah ada jaminan ampunan dosa. Akhirnya mereka masing-masing punya tekad hebat masing-masing. Yaitu, yang pertama mengatakan, kalau demikian, aku akan sholat sepanjang malam. Malam itu semuanya diisi dengan sholat sampai subuh. Nggak pakai tidur. Yang kedua mengatakan, kalau begitu aku akan puasa setiap hari. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, terus. Tiada hari tanpa puasa. Yang satunya mengatakan, kalau demikian aku akan beribadah dan maksimal ibadah dan aku tidak akan mau berumah tangga. Aku tidak akan menikah. Untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Disampaikan kepada Rasulullah SAW kejadian tersebut oleh malaikat. Dan setelah sholat Rasulullah berdiri di atas mimbar dan mengatakan, Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Kenapa ada sebahagian orang mengatakan begini, begini, begini. Ketahuilah bahwa sayalah yang paling berilmu tentang Allah dan saya yang paling takut kepada Allah. Saya yang paling berilmu dan saya yang paling takut kepada Allah. Namun saya sholat malam dan saya juga tidur di malam hari. Dan saya puasa di siang hari dan terkadang tidak puasa di siang hari. Dan saya menikahi kaum wanita. Lihat apa yang berbeda antara amalan Nabi. Apa yang berbeda antara Nabi dengan 3 orang tadi? Cara mengamalkannya. Puasa ya puasa. Sholat ya sholat. Cara mengamalkannya berbeda. Cara menjalankan puasa sama dengan cara menjalankannya Nabi. Ilmu tentang puasanya sama. Ilmu tentang sholat malamnya sama. Yang beda cara mengamalkannya. Sehingga kalau ada orang yang sholat sepanjang malam, insya Allah sholatnya sama dengan sholat yang diajarkan Rasul. Dimulai dari Al-Fatihah, berakhir dengan salam. Sama.
Kalau dia puasa, sama dengan puasa, ilmu puasa yang diajarkan Rasul, dimulai dari terbit fajar, berakhir dengan masuk ke tenggelamnya matahari. Diawali dengan masuknya waktu subuh, diakhiri dengan masuknya waktu maghrib. Sama sudah. Namun caranya berbeda. Cara mengamalkannya berbeda. Kata Nabi, saya sholat malam dan saya juga tidur di malam hari. Ada waktu untuk tidur dan ada waktu untuk sholat. Terkadang siang hari saya puasa, terkadang saya tidak puasa. Dan saya menikahi kaum wanita. Dengarkan setelahnya apa yang dikatakan Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Allahu Akbar. Orang diancam bukan umat gara-gara rajin sholat. Orang diancam bukan umatku gara-gara rajin puasa. Orang diancam bukan umatku oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara apa? Gara-gara sengaja tidak menikah untuk beribadah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Sehingga para sahabat itu benar-benar terdidik, mencontoh, mengikuti Nabi SAW. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang dilakukan Nabi, mereka amalkan seperti yang dikerjakan Nabi, seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Terkenal dengan kepatuhan dan ketaatannya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu hari ditemukan setelah Rasul wafat, ditemukan di sebuah masjid ada orang ngumpul, melingkar, dan masing-masing pakai batu. Dan ada pemimpinnya mengatakan, bertakbirlah kalian sebanyak 100 kali. Lalu mulai mereka bertakbir pakai bebatuan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 100 kali. Setelah itu, pemimpinnya mengatakan, bertasbihlah sebanyak 100 kali. Lalu kemudian mereka bertasbih. Subhanallah, 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 Subhanallah. Batu itu dipindahkan ke kiri dan ke kanan. Bertahlillah 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beranikah Anda mengatakan, wahai muslim, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, bukan perintah Allah dan Rasulnya untuk mengucapkan, bukan bahagian daripada syariat. Secara ilmu, bahagian daripada syariat. Allah menyuruh kita bertakbir, wa kabbirhu takbira. Allah menyuruh kita bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi menyuruh kita bertahlil. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan dari hatinya, masuk surga. Siapa yang berani mengatakan takbir, tahmid dan tahlil itu bukan bahagian daripada ilmu syariat? Namun yang berbeda cara mengamalkannya. Sehingga ketika disampaikan kepada sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah faqihnya para sahabat. Sahabat yang terkenal di kalangan para sahabat sendiri ahli ilmu. Para sahabat semuanya ahli ilmu. Namun yang Abdullah bin Mas'ud ahli ilmunya para sahabat. Sehingga beliau datang kepada orang tersebut, kaum muslimin tersebut dan mengatakan, wahai kaum, baju Rasulullah belum lagi lusuh. Bejana-bejana Rasul belum lagi pecah. Kalian sudah melakukan amalan yang Rasul kalian tidak ajarkan. Artinya, belum lama Rasul wafat. Belum lama Rasul wafat. Bajunya belum lusuh, bejana-bejana rumah tangganya belum pada pecah. Masih dipakai oleh istri-istrinya. Ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Kenapa kalian mengamalkan amalan yang Rasul kalian tidak ajarkan? Bukan takbir dan tahmid dan tahlilnya, akan tapi cara mengamalkannya. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang yang mengamalkan tersebut, silakan pilih salah satu di antara dua jalan. Apakah kalian mengira amalan kalian ini lebih mendapatkan hidayah daripada Rasulullah? Ketika cara mengamalkannya berbeda, kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kalian dapat hidayah yang lebih daripada hidayah Rasul kalian sendiri?
atau kalian sedang mendirikan kesesatan? Ini pertanyaan seorang sahabat Nabi, murid langsung Rasulullah, faqihnya para sahabat, ahli ilmunya para sahabat. Apa? Dua jalan, pilih salah satu. Kalian merasa dapat petunjuk lebih daripada petunjuk Rasul yang didapatkan oleh Rasul, sehingga amalan kalian berbeda dengan amalan Rasul? Apakah merasa ini lebih hebat daripada apa yang diamalkan Rasul? Itu tentu mustahil. Atau pilihan kedua, kata beliau, bahwa kalian sedang membuka pintu kesesatan. Takbir, tahmid, tahlil, membuka pintu kesesatan kalau tidak diamalkan dengan amalan yang diajarkan Rasul dan dicontohkan Rasul. Perkataan para sahabat, bukan perkataan saya. Orang tersebut menjawab seperti jawaban banyak orang di zaman kita. Ma nuridu illa khaira. Kami tidak inginkan kecuali kebaikan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Kami kan ingin melakukan yang baik. Jawaban sahabat Nabi ini radhiyallahu an, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Berkata perawi hadis, kami saksikan mereka-mereka yang berzikir seperti itu, merekalah yang memerangi kami pada perang Nahrawan. Perang Nahrawan adalah perang para sahabat berhadapan dengan Khawarij. Pasukan ini pasukan para sahabat Nabi. Pasukan ini pasukan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat Nabi dan memerangi para sahabat Nabi dan mengatakan mereka kafir, keluar dari agama Islam. Yang berzikir yang tadi, yang kata Abdullah bin Mas'ud, silakan pilih dua jalan itu, mayoritas mereka ada di barisan Khawarij melawan para sahabat. Berperang dengan para sahabat, melawan para sahabat, bukan berperang dengan, tapi berperang melawan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, singkat kata bahwa mari kita wujudkan bahwa apa yang kita nyatakan secara lisan, kita buktikan secara amalan. Itu sebenarnya inti daripada apa yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang kita katakan Rasulullah suri tauladan, jadikan suri tauladan dalam ilmu, jadikan suri tauladan dalam cara mengamalkannya. Karena kalau hanya mengambil ilmunya dan cara mengamalnya kita buat sendiri, berarti tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Seorang sahabat ahli ilmu bahkan bukan sahabat sembarangan, bernama Abdullah bin Amr bin As, ahli hadis. Bahkan para ahli ilmu mengatakan ahli hadis yang pertama Abu Hurairah yang paling banyak, yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Beliau sahabat yang kedua yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau membaca Al-Quran setiap hari khatam. Dan pernah beliau puasa setiap hari. Dan saya yakin ketika beliau mengamalkan itu, beliau belum dapatkan ilmunya dari Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi. Ketika itu beliau masih budak belia. Kata Nabi SAW, sampai kepadaku kabar bahwa engkau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan lakukan. Jangan lakukan. Cukup khatamkan Al-Quran itu sekali 3 bulan. Subhanallah. Sekali 3 bulan. Menurut kita, kalau dilihat, kembalikan ke logika kita, lebih banyak pahala mana mengkhatamkan Al-Quran setiap hari khatam 1 atau sekali 3 bulan? Harusnya logika manusia, yang 1 kali khatam Al-Quran setiap hari tentu lebih banyak pahalanya. Kata Rasul, jangan lakukan. Bahkan Rasul menyuruh sekali 3 bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, inni atiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, kenapa harus sekali 3 bulan? Saya mampu lebih daripada itu ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, baik, kalau begitu sekali sebulan. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu ya Rasul. Kata Rasulullah, sekali 10 hari.
Kata Abdullah bin Amr, saya mampu lebih ya Rasulullah. Sekali 3 hari, tak ada lagi yang lebih daripada itu. Ketika Nabi mengatakan tak ada lagi yang lebih daripada itu, baru kemudian Abdullah bin Amr bin As tak berani lagi mengatakan saya mampu lebih daripada itu. Karena Nabi sudah mengunci, tak ada lagi yang lebih daripada itu. Akhirnya beliau mengikuti sunnah Nabi SAW, 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz. Dan 1 hari 10 juz itu lebih afdol, lebih baik, lebih hebat daripada yang khotam 1 kali 1 hari. Kenapa? Ini yang mengikuti Nabi. Sementara ini Nabi katakan jangan. Mana yang amal syariat? Yang mengikuti Nabi atau yang katakan Nabi jangan? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengikuti apa yang dikatakan Nabi SAW, baca Qur'annya 10 juz 1 hari, 10 juz 1 hari, 10 juz 1 hari. Sehingga mengkhatamkannya sekali dalam 3 hari. Ketika berpuasa, Nabi mengatakan engkau puasa setiap hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya, jangan lakukan, kata Nabi. Puasa engkau 3 hari dalam 1 bulan. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kemudian sampai mengatakan, Nabi mengatakan 1 hari puasa, besok tidak. 1 hari puasa, besok tidak. Dan tidak ada yang lebih daripada itu. Ketika Nabi sudah mengatakan tidak ada yang lebih daripada itu, baru kemudian Abdullah bin Amr bin As tidak berani mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Akhirnya beliau puasa seperti itu. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok. Seperti yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Begitu sampai wafatnya. Di usia tua, beliau mengatakan, andai dulu aku terima tawaran Nabi. Di usia tuanya, beliau mengatakan, andai dulu aku terima tawaran Nabi. Berkata para pensyarah hadis tentang maksud perkataan Abdullah bin Amr bin As adalah, beliau sudah tua, tidak sekuat masa muda. Sehingga memang puasa Daud berat bagi beliau. Mengkhatamkan Al-Quran 10 juz sehari, berat bagi beliau. Namun beliau tidak mau berhenti meninggalkan itu. Tidak mau meninggalkan itu, tetap menjaganya walau berat. Andai saya terima dulu, kan waktu tua lebih ringan gitu loh Pak. Memang sekarang lagi on fire-nya, on muda. Tapi agama toh bukan orang muda aja. Agama hanya berhenti waktu kita muda, tua udah maka agama lagi gitu. Tapi para sahabat tidak mau meninggalkan amalan yang sudah mereka amalkan di zaman Rasul. Tidak mau merubahnya sampai wafat. Walaupun itu ibadah sunat. Ini makna kata para ulama, perkataan Abdullah bin Amr bin As, andai saya terima dulu tawaran Rasul. Sehingga lebih ringan ketika mengamalkannya di usia tua. Namun karena sudah komitmen untuk tidak meninggalkannya, dipertahankan terus sampai wafat. Walau berat. Ketika kita muda, tidak ada urusan, tidak ada rumah tangga, tidak ada urusan. Tentu 10 juz mungkin mudah. Terutama bagi penghafal-penghafal Al-Quran. Beda kalau sudah tua, banyak urusan. Kita dengarkan kumandang azan untuk kita lanjutkan materi dan tanya jawab insyaAllah ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita atau singkat kajian adalah, beragama ini mengikuti apa maunya Allah. Bukan mengikuti apa maunya kita. Itulah kata kunci dari apa yang Ana sampaikan secara panjang lebar tadi dari awal kajian sampai akhir. Beragama ini mengikuti apa maunya Allah. Bukan apa maunya kita. Ketika kita mau, ternyata Allah tidak mau, tinggalkan apa yang kita mau, mengamalkan apa yang Allah mau. Demikian juga, ketika kita tidak mau, Allah mau, ikuti apa yang Allah mau, jangan ikuti apa yang kita tidak mau. Ketika kita mau, Allah melarang, tinggalkan. Ketika kita tidak mau, Allah menyuruh, kerjakan. Itulah agama. Agama mengikuti apa maunya Allah. Bukan hanya kita. Bahkan Rasulullah SAW, Rasul kita tersendiri, Nabi kita tercinta, Sayyidina Muhammad SAW, beragama apa maunya Allah.
bukan apa maunya beliau. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah katakan, ikuti apa yang kuturunkan kepadamu. Ikuti apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasul. Sampaikan kepada manusia apa yang kami telah turunkan kepadamu. Kerjakan itu. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 106. Dan ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Kita cukupkan satu ayat ini saja. Allah berfirman, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikuti apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Rasulullah saja kewajiban beliau mengikuti apa yang Allah wahyukan. Itu Rasul. Bukan mengerjakan apa yang beliau mau, tapi mengerjakan apa maunya Allah. Kalau itu Rasul, maka kita juga seperti itu. Kita beragama ini mengikuti apa yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau telah diajarkan secara keseluruhannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Allah mau pasti benar. Dan apa yang kita mau tidak tertutup kemungkinan iblis masuk di dalamnya. Tidak tertutup kemungkinan iblis masuk di dalamnya. Walaupun sepertinya seperti agama. Namun kalau tidak mengikuti apa yang Allah mau, iblis bisa bermain di dalam itu. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, tahukah kita siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Dan disebutkan ketika dia ditangkap, lisannya tidak berhenti berzikir kepada Allah. Lisannya tidak berhenti berzikir ketika ditangkap itu, sampai dia dibunuh. Itu pembunuh Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Penghafal Al-Quran, ahli zikir. Dan ketika Rasul masih hidup, Rasul bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali, ata'rifu man syarrun nas?" Siapa tahukah engkau manusia terburuk? Kata Ali bin Abi Thalib, yang membunuh untanya Nabi Saleh. Kata Nabi SAW, itu orang terdahulu, aku ingin dari orang yang terakhir. Itu umat terdahulu, saya ingin umat belakangan. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, syarrun nas, manusia paling baik, paling buruk, qatiluk, yang nanti akan membunuh engkau, wahai Ali. Itu seburuk-buruk manusia yang nanti pasti akan membunuhmu, wahai Ali. Dan engkau tidak akan wafat sampai jenggotmu ini dipenuhi oleh darah dari kepalamu. Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Suatu hari Ali bin Abi Thalib sakit parah, demam yang sangat luar biasa di kota Kufah, dan kata kaum muslimin, kami khawatir engkau wafat. Kata Ali, aku tidak akan wafat dari penyakit ini. Aku tidak akan wafat sampai jenggotku berlumuran dengan darah dari kepalaku. Karena Rasul sudah mengatakan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang membunuh Ali bin Abi Thalib hafal Al-Quran, ahli zikir. Lihat. Dan kaum Khawarij yang memerangi para sahabat, Rasul katakan kepada para sahabat, kalau kalian bandingkan Al-Quran kalian dibanding Al-Quran mereka, lebih sedikit bacaan Al-Quran kalian. Kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, lebih sedikit sholat kalian, wahai para sahabat. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dibanding puasa mereka, lebih baik, lebih sedikit puasa kalian. Itulah kaum Khawarij. Namun Nabi katakan mereka membaca Al-Quran, keluar dari agama Islam. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Pembahasan ini panjang, namun ala kulli hal saya hanya ingin mengatakan bahwa beragama ketika tidak mencoba untuk mengikuti apa yang Allah mau, mengikuti Rasulullah, iblis bisa bermain. Iblis bisa masuk. Penghafal Al-Quran mengkafirkan Utsman bin Affan, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib.
Penghafal Al-Quran mengkafirkan mayoritas para sahabat yang Allah jamin masuk surga. Kan aneh? Kenapa? Permainan iblis. Satu-satunya jalan yang aman dari iblis, jalan yang telah diajarkan Nabi SAW, baik ilmu dan amal. Itu jalan yang aman dari iblis. Satu hari Nabi SAW membuat sebuah garis. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, membuat garis di tanah lurus dengan pedangnya. Kiri kanan garis yang lurus itu dibuat lagi garis di kiri kanannya. Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang di kiri kanan ini, tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang mengajak manusia masuk ke jalan itu. Satu-satunya jalan yang tidak ada syaitannya, jalan yang lurus itu. Lalu beliau membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ikuti jalan yang lurus itu saja. Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita. Lalu mengatakan apa salahnya. Kalimat inilah yang sangat banyak menggoda kaum muslimin sekarang untuk mengamalkan amalan yang Rasul tidak ajarkan, namun menurut dia baik. Lalu dia katakan, apa salahnya? Saya kan berzikir, saya kan sholat, saya kan... Coba, apa salahnya coba? Saya baca Quran kok. Kita ambil satu contoh. Satu contoh, nggak usah banyak-banyak, Pak. Satu contoh aja. Wa ala hadza faqih. Kiaskan ini kepada yang lainnya. Rasul mengajarkan kepada Bilal seperti ini azan. Seperti azan yang kita dengarkan dari muazin kita tadi, itu salah satu di antara cara azan yang diajarkan Rasul kepada Bilal bin Rabah. Azanlah seperti ini wahai Bilal. Ditalkinkan oleh Rasul, didengar oleh Bilal, diazankan, disuarakan seperti yang diajarkan Rasul kepada beliau. Persis seperti yang kita dengar dari muazin kita tadi. Lalu ada orang sebelum azan dia mengucapkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasul kepada Bilal, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru dia azan, Allahu akbar sampai selesai. Kita katakan jangan bacakan Al-Quran itu sebelum azan. Dia katakan apa salahnya? Kan saya baca Quran. Salahnya adalah Anda tidak sesuai dengan cara adzan yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Itu salahnya. Kalau Anda ingin bertanya apa salahnya, kita akan menjawab tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Di situ salahnya. Kalau ingin mengatakan itu salah, itu salahnya. Karena Bilal tidak akan adzan kecuali sesuai dengan yang ditalkinkan Rasul kepada Bilal bin Rabah. Sekarang Anda melakukan adzan yang Rasul tidak ajarkan kalimat itu di dalam melafazkannya. Itulah tak salahnya. Saya kan baca Al-Quran. Apakah menurut Anda adzan seperti yang Anda lakukan ini pakai innallaha malaikatahu sebelumnya lebih baik daripada adzan di zaman Rasul? Dari adzan yang diajarkan Rasul kepada Bilal, mana yang lebih baik? Adzan yang seperti ini atau adzan seperti itu? Kalau dia mengatakan azan saya lebih baik daripada azan Rasul, masuk kita kepada awal yang tadi. Ini orang sesat ini kayaknya. Amalan dia lebih baik daripada zaman Rasul. Tapi kalau dia katakan amal Rasul lebih baik, untuk apa dibaca ayat ini? Ayat ini untuk apa dibaca? Kalau memang kita yakini yang diajarkan Rasul kepada Bilal itulah yang lebih baik. Dan memang itulah yang lebih baik. Saya yakini dari hati saya yang paling dalam itulah yang lebih baik. Seperti yang diajarkan Rasul kepada Bilal. Beginilah contoh saja, satu contoh saja. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan kiaskan seluruh amalan cara beramal kita yang ternyata setelah kita pelajari Rasul tidak pernah kerjakan. Rasul tidak pernah ajarkan. Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul dan kita tidak mengatakan apa salahnya.
sesuatu yang menyelisih jalan Rasul, apakah itu menurut kita bukan salah? Amalnya tidak sesuai dengan amalan Rasul, apakah menurut kita itu bukan salah? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun jalan amalan ke surga melainkan aku telah ajarkan kepada kalian dan aku telah perintahkan kalian untuk mengamalkannya. Tidak ada satupun jalan ke surga melainkan semuanya telah aku ajarkan kalian dan aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Jadi seluruh amalan ke surga sudah diajarkan Rasul. Dan kita amalkan sebuah amalan yang Rasul tidak ajarkan. Apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia. Fahamlah kita itu bukan jalan ke surga. Karena seluruh jalan ke surga sudah diajarkan Rasul. Tidak ada yang tersisa. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bukan apa maunya seseorang di permukaan bumi. Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu lak, sekiranya mereka umat-umatmu tidak mau mengijabah engkau, tidak mau patuh kepada engkau, tidak melakukan seperti yang engkau ajarkan kepada mereka, fa'alam, maka ketahuilah bahwa Nabi, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Selain jalan Nabi, jalan hawa nafsu. Walaupun beraroma-aroma ibadah, tapi itu jalan hawa nafsu. Maka mari kita beragama, mengamalkan agama ini sesuai dengan orang yang kita yakini dan kita sepakati suri tauladan terbaik, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah maunya kita agama yang diajarkan Rasul ketika Rasul hidup kita coba pertahankan sampai hari kiamat? Apakah itu maunya kita sebagai seorang muslim? Seperti apa yang diajarkan Rasul, seperti apa yang diamalkan Rasul, seperti apa yang dikerjakan Rasul ketika Rasul hidup bersama para sahabat, mau kita jaga keasliannya sampai hari kiamat? Atau maunya kita, ya terserah kita, mau sama mau tidak ya terserah, yang penting niatnya baik? Mana di antara dua ini yang kita inginkan sebenarnya? Apakah yang kita inginkan seperti yang diamalkan Rasul, seperti yang dikerjakan Rasul, seperti yang diperintahkan Rasul dan diamalkan Rasul ketika beliau hidup bersama para sahabatnya, akan kita jaga keaslian ini sampai hari kiamat? Ataukah kita katakan kepada manusia, terserah berimprovisasi dalam syariat, silahkan kerjakan apa yang kalian mau walau tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasul? Apakah itu yang akan kita katakan kepada orang? Atau kita akan katakan mari kita jaga agama ini sampai hari kiamat seperti yang diajarkan Rasul? Kalau kita katakan asal niatnya baik, apa salahnya? Berarti kita izinkan manusia berimprovisasi di dalam syariat. Boleh mengotak-atik cara di dalam agama. Lahirlah sholat yang tidak sesuai dengan sholat Rasul. Lahirlah puasa tidak sesuai dengan puasa yang diajarkan Rasul. Lahirlah zikir yang tidak sesuai dengan zikir yang diajarkan Rasul. Lahirlah cara berzikir yang tidak sesuai dengan diajarkan Rasul. Lahirlah cara untuk menentukan Ramadan tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Lahirlah cara menentukan Idul Fitri yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul, ketika kita mengatakan terserah Anda, yang penting niatnya baik. Itu yang terjadi. Sementara ketika ada orang puasa Ramadan mendahului kita 2 hari, kita kata ini aliran sesat karena mendahului cara yang diajarkan Rasul. Betul kan? Ketika belum lagi Idul Fitri, mereka sudah Idul Fitri, sudah takbiran, kita mengatakan ini aliran sesat. Ketika mereka tidak mengikuti cara Idul Fitri sebagaimana cara menentukan Idul Fitri yang diajarkan Rasul SAW. Kenapa yang lain tidak kita katakan hal yang sama? Cara berzikir setelah sholat, cara ini, hal yang sama. Agama ini mengikuti Rasul, itu yang benar. Tidak mengikuti Rasul, mengikuti hawa nafsu.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, demi Allah, itulah yang ada saya yakini dalam hati saya. Dan itulah yang saya ingin mengajak kaum muslimin mengamalkannya. Dan apa yang saya yakini dari hati saya, demi Allah itulah yang saya dengarkan dari majelis para ulama. Yang kita diizinkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama mereka ketika dahulu menimba ilmu di kota Nabi, dan ketika mereka datang ke kota kita, atau ketika kita belajar melalui media-media yang Allah mudahkan sekarang. Itu yang kita terima dari para ulama. Ikuti Rasul, ikuti Rasul, ikuti Rasul, ikuti Rasul. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Rasul. Tidak mengikuti Rasul berarti mengikuti jalan syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan ini karena seorang yang berdakwah harus berdakwah kepada kebenaran yang dia yakini. Dia tidak boleh mengikuti keyakinan orang. Karena kalau dia mengikuti keyakinan orang sesuai dengan orang yang dia datangi, berarti dia tidak berdakwah. Dia hanya mengikuti kebiasaan orang. Akan tetapi dakwah itu adalah menyampaikan apa yang kita yakini sebagai kebenaran untuk saudara-saudari kita mendengarkan itu. Semoga saudara-saudari kita juga memahami itu sebagai kebenaran, dan kalau kita salah, tolong nasihati. Kalau kita keliru, tolong nasihati. Demi Allah, kalau ada sebuah kebenaran yang lebih daripada apa yang saya sampaikan tadi soal mengikuti Rasul, kita akan tukar keyakinan kita. Kita akan tukar cara berakidah kita. Tapi untuk saat ini, itulah kebenaran yang kita pegang. Kita pelajari dari para ulama yang memang ahli ilmu. Yang kalau boleh saya mengungkapkan dalam bahasa saya, Al-Quran dan hadis Nabi sudah mengalir dalam darah mereka. Kalau boleh saya ungkapkan pakai bahasa saya. Sahih Bukhari khatam diajarkan. Bukan dipelajari, khatam diajarkan. Sahih Muslim khatam diajarkan. Sunan Nasa'i khatam selesai diajarkan. Sunan Abu Daud selesai diajarkan. Sunan Tirmidzi setelahnya selesai diajarkan. Sunan Ibnu Majah sudah selesai diajarkan. Sudah selesai semua kitab-kitab hadis besar. Sekarang pindah lagi kepada Sahih Bukhari dan selesai diajarkan. Sekarang pindah lagi kepada Sahih Muslim dan dalam mengajarkan Sahih Muslim kepada kaum muslimin. Memang benar-benar ahli ilmu dan ahli hadis. Mari kita intinya beragama sesuai dengan apa maunya Allah, dan apa maunya Allah sudah diajarkan seluruhnya dan tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ketahuilah di akhirat kelak amalan yang tidak sesuai dengan amalan yang diajarkan Rasul akan ditolak oleh Allah. Itu sudah Nabi sampaikan. Amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan akan ditolak oleh Allah. Dan siapa di antara kita yang mau amalan kita ditolak? Tidak ada. Dan siapa seorang dai yang sayang kepada kaum muslimin, kemudian dia melihat saudara-saudarinya kaum muslimin mengamalkan amalan yang tidak diamalkan Rasul, kemudian dia diam saja dan mengatakan silahkan lanjutkan, sementara dia tahu bahwa amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul akan ditolak oleh Allah. Rasul yang mengatakan itu. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Semoga kita beragama sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau lalu kita katakan apa salahnya. Karena sesungguhnya Rasul sendiri sebelum datang wahyu kepada beliau juga tidak tahu bagaimana cara salat, bagaimana cara, beliau juga tidak tahu. Sampai datang kepada beliau wahyu, baru kemudian beliau mengajarkannya kepada manusia sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari wahyu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semua kita diwafatkan di atas husnul khatimah, dan semoga di hari akhirat kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumil hisab. Semoga kaki kita dikuatkan ketika melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.